Yo, what's up guys? Balik lagi bareng gue di channel Disket Game. Channel yang bakal ngebongkar semua drama dan fakta paling panas di dunia game. Nah, sebelum kita mulai, pastiin dulu tombol subscribe di bawah udah kalian pencet, dan loncengnya juga dinyalain biar jadi yang pertama tahu kalau ada video baru. Oke, udah? Sip, sekarang kita bahas topik yang lagi rame banget. Gila, game-game di Jepangan, atau yang kita sebut ACG, kok bisa-bisanya sekarang malah dilahap sama China? Lihat aja nih di Tokyo Game Show TGS kemarin, booth game-game baru dari China kayak Project Mugen itu ramenya bukan main. Bisa dibilang orang-orang Jepang rela antre berjam-jam cuma buat nyobain sebentar doang. Antrenya bisa 3 jam lebih cuma buat pegang kontrolernya doang. Nah, di sisi lain, developer-developer raksasa asli Jepang malah masih banyak yang ngandelin IP-IP lawas mereka. Contohnya kayak remake HD dari game Final Fantasy jadul. Intinya mereka lagi sibuk bernostalgia. Dan ini bukan cuma soal event offline doang. Gue coba cek data nih. Tahun 2024, di daftar 100 game mobile terlaris di Jepang, 30%-nya itu game dari China loh. Terus untuk game-game yang pendapatannya di atas 10 miliar yen setahun, game-game buatan China udah nguasain hampir setengah pasarnya. Setengahnya bro. Situasi sekarangnya itu ibaratnya gini. Para suhu game dari China datang ke padepokan tradisional Jepang. Tapi bukannya pakai jurus kungfu, mereka malah bawa Gatling gun, terus ngebrondong semua. Dan sekalian playernya juga ikut diculik semua. Gila nggak tuh? Nah pertanyaannya, di saat Jepang punya pondasi IP dan nostalgia yang kuat, kok bisa para suhu dari China ini ngalahin guru-guru mereka? Sebenarnya senjata rahasia game China itu cuma satu, yang paling penting, yaitu teknologi 3D mereka yang benar-benar ngalahin telak. Ya iyalah, pengalaman main game dengan karakter 3D yang detail dan mulus pasti jauh lebih asik daripada ngeliatin karakter 2D yang kayak potongan kertas. Yang pertama jadi pelopor atau pembuka jalan, nggak usah gue sebutin lagi lah ya, kalian semua juga pasti udah tahu. Gue baru-baru ini baca artikel dari seorang penulis game Jepang. Dia bahkan nyamain kemunculan Genshin Impact kayak insiden kapal hitam di sejarah Jepang, dimana 170 tahun lalu Amerika maksa Jepang buat buka diri. Gokil. Bedanya, dulu kapal Amerika isinya meriam, kalau kapal MiHoYo isinya kli. Dan setelah Genshin, muncul gelombang berikutnya. Star Rail dan Zenless Zone Zero dari MiHoYo sendiri, Wuthering Waves dari Kuro Games, dan Project Mugen dari NetEase yang lagi ditunggu-tunggu. Bahkan di genre game otome atau game cewek, selama 2 tahun terakhir ini dihancurin sama Love and Deep Space yang pakai full 3D modeling buat karakter cowok gantengnya, plus gameplay AR. Cuma dalam 9 bulan, game ini udah dapat hampir 30 juta dolar di Jepang. Player-player cewek di sana langsung kelepek-kelepek. Tapi beda sama 170 tahun lalu, setelah diajar sama teknologi 3D dari game-game China, para taijin atau yang sebutan orang Jepang di video ini bahkan nggak bisa balas. Contohnya game yang investasinya 30 miliar yen, umurnya cuma 7 bulan, Sakura Kakume. Padahal bawa nama besar IP Sakura Wars, tapi model 3D-nya bikin kita berasa balik ke zaman PS2. Abis di roasting sama player sampai tutup server. Ada juga game Blue Protocol buatan Bandai Namco yang awalnya mati suri. Sekarang malah diambil alih sama Tencent buat dirilis jadi game baru di Jepang. Ini namanya dari pasar lokal diekspor, terus diimpor lagi buat pasar lokal. Aneh banget. Saking mentoknya, developer Jepang sekarang malah mulai balik belajar dari kita. Contohnya game Genshin-nya Jepang di awal tahun ini. Game spin-off dari Mahoujo Magica Magica. Lihat aja kombatnya. Kerasa familiar nggak? Ini kan sistemnya Honkai Star Rail banget. Animasi skill ultimate-nya sih lumayan keren. Tapi coba lihat model karakter pas lagi eksplorasi. Kaku, burik, resolusinya rendah. Dari balik layar aja udah kecium bau-bau elektronik murah. Apalagi developernya Pokemon, Game Freak, udahlah nggak usah dibahas. Kualitasnya ya gitu deh. Nah, setelah ngalahin mereka pakai teknologi 3D, para suhu dari China ini ngeluarin jurus kedua. Oi, jadi developer yang bener dikit napa? Kalian mungkin nggak tahu, player Jepang zaman dulu tuh bisa dibilang Sultan Sabar. Gameplay kebanyakan game cuma gacha, farming lagi. Sistem gachanya juga parah. Dulu ada yang namanya kompu gacha yang sifatnya judi banget, sampai akhirnya dilarang sama pemerintah. Terus muncul sistem PT atau Spark kayak di Grand Blue Fantasy yang intinya setelah 300 kali gacha baru bisa milih karakter. Tapi intinya ya tetap aja harus keluar duit banyak. Terus farmingnya itu bener-bener ngebosenin dan dicap sama player Jepang sebagai pekerjaan rumah. Makanya disebut game kerja rodi. Tapi game-game dari China beberapa tahun ini beda total. Mereka pakai konsep taman bermain gratis. Paling nggak mereka bangun dunia virtual yang luas. Mau jalan-jalan, mau main-main, silahkan. Tiket masuknya gratis. Nggak ada paksaan bayar, dunia gamenya juga nggak susah dijelajahin. Nanti kalau kamu udah suka dan nyaman, baru deh mikir mau top up atau enggak. Sistem gajahnya juga diperbaiki. Ada sistem PT besar dan kecil, atau hard PT dan soft PT.
Walaupun kalau lagi apes ya tetap aja bikin emosi, tapi at least sistemnya lagi manusiawi. Gameplaynya juga beragam, ada elemen action, tower defense, jauh lebih seru daripada cuma turn based bolak-balik. Ditambah lagi karakter-karakter cewek 3D-nya. Gimana nggak pada betah? Nah, sampai sini pasti ada yang nanya, nih bang, bener nggak? Bukannya Jepang itu ayahnya game gacha? Kok bisa dipukulin di kandang sendiri dan nggak bisa bales? Nah, disinilah kita harus bahas satu game yang jadi kesuksesan paling gemilang, sekaligus jadi kutukan terbesar, yaitu Fate Grand Order atau FGO. Selama 10 tahun rilis, FGO udah ngasilin lebih dari 1 triliun yen, atau sekitar 70-80 triliun rupiah. Kesuksesan FGO yang luar biasa ini sayangnya malah ngasih resep sukses yang terlalu perfect buat industri game mobile Jepang. IP terkenal, cerita yang dalam, karakter 2D, dan yang paling penting, gacha. Sejak itu semua developer jadi terobsesi meniru FGO. Semua sumber daya mereka dihabiskan buat beli lisensi IP mahal, bayar ilustrator dan pengisi suara terkenal. Contohnya Tag of Destiny, konsepnya keren, IP-nya dibikin besar-besaran, seninya juga top. Hasilnya, server global cuma bertahan 205 hari, server Jepangnya juga udah tutup. Inilah kenapa menurut laporan Asosiasi Game Jepang, dalam 10 tahun terakhir, biaya pengembangan game mobile Jepang naik hampir 5 kali lipat. Tapi duitnya bukan lari ke pengembangan teknologi 3D atau gameplay, tapi buat beli IP dan bayar lisensi. Hasilnya ya gamenya gitu-gitu aja. Paper doll mobile game di mana pengalaman mainnya masih nyangkut di 10 tahun yang lalu. Dan akhirnya mereka dihancurkan oleh kapal perang dan meriam dari game-game China. Tiap hari cuma berpegang pada cara yang lama, nggak mau berinovasi. Kalau bukan kamu yang ketinggalan, siapa lagi? Zaman sudah berubah, bos. Tapi apakah ceritanya selesai sampai di sini? Belum tentu juga. Sejarah itu kan berputar. Open World 3D memang jadi senjata paling ampuh dari game China saat ini. Tapi bukan nggak mungkin Genshin sendiri bakal jadi FGO terbaru, menjadi kutukan bagi industrinya sendiri. Saat ini kita lihat industrinya lagi panas-panasnya. Tapi biaya produksi game open world yang gila-gilaan dan gameplay yang lama-lama jadi repetitif, perlahan-lahan jadi pedang Damokles yang menggantung di atas semua game open world. Bahkan Genshin sendiri juga udah siap-siap mau mengimplementasi sistem UGC atau User Generated Content untuk mengatasi masalah ini. Jadi, ketika nanti para suhu dari China ini sudah jadi penguasa baru dan nyaman berbaring di atas resep sukses mereka, apakah akan muncul lagi pemberontak baru dengan ide yang lebih segar, yang menemukan celah baru untuk melahap mereka?